Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurmalasari, program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait tentang urgensi pemekaran di wilayah Papua. Jadi gini, Papua itu terdiri dari dua wilayah. Nah, sedangkan Papua adalah pulau terbesar di Indonesia. Tentu agak menyulitkan untuk pembangunan karena terkendala masalah geografis. Kan? Oleh karena itu, pemekaran wilayah jadi solusi dan memang hal ini atas permintaan masyarakat itu sendiri. Jadi pemekaran wilayah Papua adalah sesuatu yang penting dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam artian, pemekaran wilayah seharusnya tak hanya didukung oleh masyarakat Papua, tetapi juga harus didukung seluruh warga Indonesia. Penyebabnya karena dengan pemekaran wilayah maka Papua akan jadi lebih maju lagi. Pemekaran wilayah amat penting karena di Papua ini ada banyak suku sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak. Nah, untuk menambah wawasan, mari saya akan bertanya kepada teman-teman yang lain. Bagaimana sih pendapat mereka tentang urgensi pemekaran di wilayah Papua ini? Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nana Hermawan, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Berbicara mengenai pemekaran wilayah Provinsi Papua, itu memiliki beberapa urgensi. Nah, berdasarkan pendapat pribadi dari diri saya, menurut informasi yang sudah saya baca, baik di berita, baik di televisi, surat kabar ataupun surat elektronik. Nah, di sini saya berpendapat bahwa urgensi di daerah Papua untuk pemekaran itu sebetulnya urgensinya itu cukup tinggi, karena dengan pemekaran provinsi, pembangunan yang ada di wilayah Papua akan semakin cepat karena kan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat. Nah, namun di sini juga ada beberapa pihak yang setuju maupun pihak yang tidak setuju. Pihak yang tidak setuju di sini yaitu kebanyakan dari masyarakat Papua. Nah, dalam hal ini yaitu dibawahi oleh lembaga yang bernama MRP, Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua. Nah, mereka berpendapat bahwa pemekaran daerah Papua ini itu bukan dari kepentingan masyarakat Papua, tapi kepentingan dari elit-elit yang ada di Jakarta dan juga elit-elit yang ada di daerah Papua. Apa demikian? Nah, mereka khawatir dengan sumber daya alam yang ada di sana. Dikhawatirkan sumber daya alam di sana digeruk sampai habis oleh elit-elit tadi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk elit yang ada di daerah Papua itu sendiri, mereka memandang bahwa mereka ini banyak sekali yang ingin menduduki kursi jabatan. Nah, sehingga pemekaran Provinsi Papua ini banyak elit yang mendukung. Nah, sedangkan dari masyarakatnya kebanyakan tidak mendukung karena dikhawatirkan tentang sumber daya alam. Kemudian karena kita ketahui bahwa Papua itu merupakan wilayah yang rawan konflik. Nah, jadi kalau misalkan dimekarkan juga pasti lebih banyak lagi masyarakat yang pro dan kontra, sehingga konflik itu dapat terjadi lebih tinggi, intensitasnya dapat terjadi lebih tinggi. Nah, mungkin cukup sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini perkenalkan, sebelumnya saya Fikri Alibari, mahasiswa Pembangunan Teknologi Mekanisasi Pertanian NIM 02.1.122.140. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap urgensi bagaimana pemekaran wilayah yang ada di Papua. Bahwa misalnya pemekaran wilayah di tanah Papua merupakan salah satu untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Selain itu, adanya 3 provinsi ini di Papua, yaitu menambah 3 daerah otonomi baru, yaitu yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Diharapkan dengan adanya 3 otonomi ini dapat menambah pelayanan atau jangkauan di tanah Papua yang luas ini.
Nah, adapun urgensi di Papua itu adanya dampak positif dan negatifnya, yaitu dampak positifnya adanya pembangunan terhadap pemerintah yang ingin dibangun. Misalnya kayak GOR, adanya pembangunan GOR, pembangunan desa baru, terus jalan. Nah itu mendapat ada positifnya terhadap masyarakat, itu terhadap adanya akses terbaru, akses ke desa antar desa, mempermudah masyarakat ya. Nah ada dampak negatifnya, yaitu terganggunya ekosistem yang ada di wilayah tersebut, yaitu di Papua. Dengan adanya pembangunan tersebut, wilayah kayak ekosistem terganggu, kayak satwa yang ada di sana yang tadinya asli menjadi hilang, terus yang adanya satwa liar menjadi terganggu dan pergi hilang. Nah, adapun gimana sih pro kontra masyarakat? Nah, di dalam pembangunan tersebut pasti ada pro kontra masyarakat. Nah, diantaranya ada itu disebut hal yang wajar gitu. Dengan demikian, adanya pembangunan urgensi wilayah, pemekaran wilayah yang ada di Papua, adanya pro kontra dengan disebutkan oleh Presiden Jokowi, itu disebutkan dengan hal wajar. Adanya hal positif negatifnya di masyarakat, itu disebutkan demokrasi. Kan adanya 3 provinsi baru yang berada di Papua, yang awalnya di Indonesia ada 36 provinsi menjadi 37 provinsi. Dan itulah pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya MJ Saputra. Saya berasal dari Prodi TMP, Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya ingin membahas tentang urgensi pemekaran di Papua. Tentunya mungkin udah ada beberapa orang atau segelintir orang yang sudah tahu, ada juga yang mungkin belum tahu tentang pemekaran. Nah, di sini tuh jadi pemekaran di Papua yang tadinya 2 provinsi sekarang bertambah 1 menjadi 3 provinsi. Itu Provinsi Papua Pegunungan sebetulnya. Nah, kita ketahui kita itu negara yang berpolitik juga, banyak masyarakat juga. Tanggapan dari saya pribadi melihat pemekaran di Papua bisa dilihat dari entah itu sudut negatif, entah itu juga sudut positifnya, tentunya kita ketahui. Nah, secara positif itu cukup bagus dan memang bagus sebenarnya dengan adanya pemekaran Papua, bertambahnya provinsi kita gitu. Nah, untuk dari segi negatifnya mungkin ada beberapa atau ada masyarakat yang menolak pertambahan provinsi tersebut. Mungkin kita ketahui dengan adanya penamaan tersebut adanya pro kontra dengan entah itu secara yang di atas maupun sesama masyarakat. Jadi kita bingung pastinya kenapa harus ada pemekaran sedangkan provinsi ini bisa saja dikembangkan lagi. Untuk berbicara pemekaran, kita bisa atau kita menilai dari 2 perspektif yang berbeda, dari kancah orang-orang elit dan juga di lingkup masyarakat. Mungkin untuk bagi orang-orang elit dengan adanya pemekaran tersebut bisa terjalinnya kerjasama entah itu dengan provinsi-provinsi yang lain maupun dengan orang-orang penting yang lain. Nah, untuk bagi masyarakat tentunya dengan ada pemekaran tersebut masyarakat merasa lingkungannya atau daerahnya masih terganggu gitu, yang tadinya asri dilindungi ataupun juga menjadi tempat yang sangat bisa dikatakan cukup berpengaruh dalam kehidupannya. Dengan adanya pemekaran tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem alam, terus juga hayati bisa mungkin tidak punya lagi rumahnya gitu. Nah, itu tanggapan mungkin dari secara masyarakat dan juga orang-orang ini. Mungkin dari tanggapan saya pribadi itu untuk menyikapi hal tersebut mungkin ada bagusnya, ada buruknya juga, tergantung kita menyikapi. Tapi saya lebih cenderung menitik fokuskan lebih baik jangan ada pemekaran wilayah sebenarnya, tapi bagus juga dalam kampanye yang tapi kalau bisa diusahakan bukan difokuskan ke arah pemekaran wilayah, tapi lebih ke mengangkat derajat masyarakat Papua untuk secara entah itu pendidikan, ekonomi dan sebagainya yang bisa memakmurkan masyarakat tersebut gitu. Nah, ketika
ketika sudah masyarakatnya makmur, apa-apa sudah mudah diakses atau mudah didapatkan, barulah bisa menambah wilayah, pemekaran wilayah dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mungkin teman saya juga ada satu lagi yang mau nambahin gitu ya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan hasil negatif dari pemekaran Papua. Pakar otonomi daerah mengatakan 3 provinsi baru di Papua bisa menjadi daerah otonom gagal karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut mandiri secara finansial maupun secara pemerintah sebelum diisi pejabat definitif. Pandangan dari segi masyarakat adalah ada unsur ketegasan di sini yang diperhatikan pemerintah. Itu hanya pembangunan. Pembangunan itu bukan satu-satunya masalah, ada masalah lain yang saling berkaitan. Itu yang tidak pernah direspon secara terbuka. Mungkin tadi menjelaskan hasil dari masyarakat, positif dan negatifnya. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dari pemerintahnya. Pemekaran Provinsi Papua merupakan sebuah upaya untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Nesa Marin, mengungkapkan dengan disahkannya Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua, yakni RUU Papua Tengah, RUU Papua Selatan, dan RUU Papua Pegunungan, bisa menjawab harapan masyarakat Papua atas kesejahteraan yang semestinya didapat. Itulah beberapa tanggapan dari rekan-rekan saya. Semoga tanggapan tersebut dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.